Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Elazar Darsnaka dari 10.2. Hari ini kita akan mewawancarai saya artis Anjay Asya Lezara Fernandez dari kelas 10.5. Nah, langsung aja kita lanjut ke pertanyaannya. Ini orang lain nggak usah ikut. Sebelumnya, sorry ya. Kamu tahu nggak sih jenis-jenis antibiotik sama fungsinya? Nah, nggak tahu tuh, bisa dijelasin nggak? Nah, jadi jenis antibiotik itu sebelumnya ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 7. Nah, kalau yang pertama itu penisilin berfungsi untuk menyembuhkan penyakit akibat infeksi kuman. Yang kedua, serosporin berfungsi untuk menghambat bakteri resisten penisilin. Yang ketiga, tetrasiklin berfungsi menghambat sintetis protein pada bakteri. Yang keempat, eritromisin berfungsi menghambat bakteri penisilin menyebabkan alergi. Yang kelima, berapa? Yang keenam, basitrain berfungsi untuk Woi, ini jalan apa? musik banget. Lanjut. Basitrasin berfungsi untuk membasmi bakteri gram positif. Polymyxin berfungsi untuk membasmi bakteri gram negatif. Sekian presentasi saya dengan Marcio Aldiozara. Wawancara dong. Oh ya, wawancara Aldiozara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Elazar Darsnaka dari 10.2. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bukan udah 10.3. orang keren, biasa ngomongnya cepet. Nah, di sini saya akan membuat wawancara biologi Met itu. Nah, Dono, kamu udah tahu belum mikroorganisme perihal enzim? Oh itu. Nah, jadi karena kamu belum tahu, saya jelasin dulu ya. Jenis mikroorganisme itu Aspergillus niger. Enzimnya amilase, selulase, lipase, paklinase. Nah, kegunaannya itu untuk pembuatan bir, melunakkan biji-bijian menjadi bubur, makanan, pengentalan cair kopi, pengolahan suhu, produksi cita rasa keju, mengonsumsi buah, membantu penguraian. Aspergillus oryzae, protase, pembuatan bir, stabilizer bir, pemasakan, pembuatan roti, makanan pelunak daging, farmasi, membuat dengan perkenalan. Habis itu Bacillus subtilis, amilase, makanan, membuat enzimnya amilase, penicilliase, makanan, membuat sirup atau gula cair, farmasi, membantu dalam pencernaan, tepung, kanji atau lem pembuatan kertas dan tekstil, farmasi, agen diagnostik, jenis mikroorganisme, leukonik, mesenterides, sukrase, farmasi, dektans mengganti plasma darah, Saccharomyces fragilis, enzimnya laktase, pengolahan susu, mencegah kristalisasi laktosa adalah es krim dan susu kental. Itu 20 menit. 7 detik lagi. Nah, jadi itu adalah mikroorganisme perihal enzim. Nah, dari sekian ini kamu ada yang udah paham atau ada yang belum paham nggak? Sebenarnya saya udah paham semua sih, mungkin nanti saya pelajarin lagi di rumah. Oke. Makasih ya, Ere. Oke, sama-sama Reno. Terima kasih Reno. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi bersama saya Elazar Darsnaka dalam wawancara saya yang keempat. Di sebelah saya ini ada saya Darel dari 10.3. Yes. Darel adalah orang yang akan kita wawancarai hari ini. Jadi pada materi bioteknologi ini ada nggak yang materi yang belum kamu pahamin? Jadi nama makanan dan mikroorganismenya. Semuanya? Iya semuanya. Jadi nama makanan dan nama mikroorganisme itu yang pertama ada keju, sosis, laktis. Jadi mikroorganismenya bakteri dan bahan bakunya susu sapi.
Lactobacillus cactis. Yang ketiga ada sosis, Pediococcus cerevisiae. Yang keempat oncom, Neurospora, Neurospora cytopedia. Yang kelima ada Koko, Acarobacter xylem. Yang keenam ada kecap, Aspergillus oryzae. Yang ketujuh ada tauco, Aspergillus oryzae juga. Yang kedelapan ada kimchi, kimchi. Yang sembilan ada tapai, Saccharomyces cerevisiae. Yang ke-10 ada miso, Aspergillus oryzae. Yang ke-11 ada oat, Saccharomyces cerevisiae. Yang ke-12 ada bir, Saccharomyces cerevisiae. Yang ke-13 ada sake, Saccharomyces sakae. Yang ke-14 ada mentega, Streptococcus cactis. Yang ke-15 ada tempe, Rhizopus oryzae. Nah, ini lah yang belum paham kira-kira PSP itu. Nah, jadi PSP itu adalah protein sel tunggal. Protein sel tunggal merupakan bahan makanan yang terdiri atau memiliki kandungan protein tinggi yang dijadikan sebagai suplemen makanan. Protein sel tunggal berasal dari protista mirip tumbuhan alga, yaitu Chlorella sp, berasal dari Cytomacteria, yaitu Spirulina sp, berasal dari jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Oke, cukup sekian wawancara saya dengan Darel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di wawancara yang ke-7. Berapa? Jadi wawancara kali ini saya akan mewawancarai satu kelas 3. Selanjutnya kita akan mewawancarai. Sebelumnya ada nih yang bakal seperti ayahnya dari jadi rekayasa kita adalah proses perubahan. Helmi, gua Mi. Ini bisa melibatkan perubahan nilai atau pengaruh tambahan. Contohnya menambahkan dari satu Helmi, jadi gua ya. Jadi gua. Seperti praktikar, produksi bibir, serta tanaman dan tempat identifikasi. Rekayasa A. Sosial hibridoma, teknologi yang menggabungkan dua sel untuk menghasilkan sel baru dengan kombinasi materi genetik keduanya. Yang kedua ada rekombinasi DNA, proses penggabungan DNA dari dua genoma yang berbeda menghasilkan DNA rekombinan. Dampak positif rekayasa genetik itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan hasil perkembangan. Yang kedua, mempermudah produksi obat. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ada dampak negatif rekayasa genetika. Potensi risiko kesehatan dan alergi, gangguan keseimbangan ekosistem, ketergantungan pada teknologi. Nah, mungkin cukup sekian wawancara saya di kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Hari ini sudah 6 yang akan saya wawancara. Kali ini saya bersama Orang saya dari Surabaya. Jadi ada materi yang sebelumnya dari biologi, ada materi yang belum memahami kan nih. Gua belum tahu ini yang cloning itu bro, gimana itu bang? Oh, yang cloning hewan. Kalau mulai jadi cloning hewan itu ada cloning hewan dari bahasa Yunani, yaitu klon atau klon yang artinya kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aseksual. Teknologi cloning mengarah kepada kemajuan dan dunia kedokteran serta bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, diagnostik, dan terapi. Kloning hewan itu terbagi menjadi 2. Ada yang pertama kloning embrio dan kloning inti. Jadi kalau yang kloning embrio adalah metode membagi sel-sel embrio awal menjadi beberapa bagian untuk menghasilkan organisme identik secara genetik. Dan yang kedua, kloning transfer inti. Metode ini menggunakan inti sel somatik dari donor yang ditransfer ke dalam sel telur tanpa inti.
Nah, selanjutnya itu ada macam-macam klonin hewannya. Yang pertama, klonin pada hewan, proses reproduksi yang menghasilkan keturunan identik secara genetik dengan induknya baik secara alami maupun melalui teknologi laboratorium. Yang kedua, klonin pada tumbuhan dilakukan melalui teknik seperti mencangkok atau menyetek untuk menghasilkan tanaman dengan sifat identik dengan induknya. Yang ketiga, klonin pada manusia menuai kontroversi dan dianggap tidak etis oleh banyak pemimpin agama dan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian presentasi wawancara saya dengan Bro Alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliezer Yusnaka dan kita sudah berada di orang kelima yang akan kita wawancarai. Dan saya bernama Muhammad Ramadan Alfarisi Kaldianto, biasa dipanggil. Nah, ya. Jadi ada nggak nih materi yang belum kamu ngerti di materi bioteknologi ini? Ada. Apa itu mikroorganisme energi penghasil energi? Nah, jadi mikroorganisme penghasil energi itu ada 3. Yang pertama, bahan bakar alkohol diperoleh dari hasil fermentasi gula, tebu, pati, jagung, bakteri Clostridium difficile, Thermoana Aerobacter, Bacteronosilus, jamur Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua ada gas metana, menghasilkan gas metana dan memproduksi CO2 dan N2 secara anaerob oleh bakteri Metanomonas sp dan Bacterium sp. Yang ketiga ada gas hidrogen oleh ganggang hijau Chlorella phaedosa, bakteri Clostridium botryoideum. Nah, itu aku mau nanya apa lagi nih? Aku mau nanya satu lagi nih. Apa yang dimaksud dengan mikroorganisme pembasmi hama tanaman? Nah, jadi mikroorganisme pembasmi hama tanaman itu bakteri Bacillus thuringiensis menghasilkan senyawa delta endotoksin berupa toksin protein kristal yang dapat membasmi hama. Oke, segitu aja sih. Oh, ada lagi nih, satu lagi. Apa yang dimaksud dengan mikroorganisme pengolahan limbah? Nah, jadi mikroorganisme pengolahan limbah itu ada bioremediasi, proses pembersihan kelautan menjadi non-polutan, pengolahan limbah organik berupa limbah cair dari industri alkohol menggunakan bakteri Clostridium botryoideum. Kedua, pengolahan limbah dengan sistem bentuk aktif, pengolahan limbah mikroorganisme anaerob seperti bakteri Microsamonas dan Microsophocus. Kasih kita isi teman semua. Nah, jadi cukup sekian wawancara saya dengan Al. Juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Eliezer Yusnaka dengan Muhammad Subianto. Nah, Subianto ini akan menjadi wawancara kita yang ke-8. Jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, ada nggak materi yang belum kamu paham di materi itu sih bioteknologi? Oh, yang bioteknologi ya. Jadi boleh saya jelasin ya. Nah, jadi bioteknologi itu adalah penerapan teknologi dengan pemanfaatan makhluk hidupnya berupa tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Yang kedua adalah berbagai jenis bioteknologi. Ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah penerapan ilmu bioteknologi dengan memanfaatkan makhluk hidup secara langsung untuk mengubah kandungan gizi dari suatu produk. Bioteknologi modern adalah jenis ilmu bioteknologi yang selama prosesnya didasarkan oleh manipulasi dan adanya rekayasa genetika, sehingga membutuhkan alat-alat modern yang sulit untuk dilakukan di rumah. Lalu masukkan Royco. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Contoh produk yang didasarkan oleh bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ada yang pertama kultur jaringan tumbuhan supaya memperbanyak tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua rekayasa genetik, mengubah susunan gen untuk mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan yang diinginkan. Yang ketiga kloning
teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa proses seksual. Contohnya klonin embrio, bayi tabung, dan klonin transfer inti pada manusia dulunya. Nah, mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Supriyanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan saya dengan wawancara yang tiga atau 4 ya Pak. Nah, jadi di video kali ini saya akan mewawancarai Rafiki, saya dari kelas 10-3. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan. Ada nggak sih materi yang belum kamu pahami di materi teknologi ini? Kalau yang aku belum tahu sih tentang mikroorganisme penghasil energi sih. Kira-kira apa ya? Oh, mikroorganisme penghasil energi. Nah, jadi mikroorganisme penghasil energi itu yang pertama bahan bakar alkohol diperoleh dari hasil fermentasi gula, tebu, mati, jagung, Clostridium, Thermosilium, termoan bakter, jamur, Saccharomyces cerevisiae. Gas metana menghasilkan gas metana dan memproduksi CO2 dan H2 secara anaerob oleh bakteri Metanomonas dan Metanobacterium. Gas hidrogen adalah ganggang hijau Chlorella bairinoidosa dan bakteri Clostridium baetrium. Mikroorganisme pembasmi hama tanaman, bakteri Bacillus thuringiensis menghasilkan senyawa delta endoksin berupa toksin protein kristal yang dapat membasmi hama. Nah, di sini ada lagi nggak yang belum kamu paham? Yang belum aku paham sih tentang nama bakteri keju sih. Saya tuh agak apa? Kurang tahu. Nah, kalau bakteri mikroorganisme keju itu Lactobacillus lactis atau Streptococcus thermophilus, jenis mikroorganismenya bakteri dan bahan bakunya susu sapi. Apalagi yang belum kamu tahu Tentang PST. Nah, kalau PST itu adalah pada protein sel tunggal. Protein sel tunggal merupakan bahan makanan yang terdiri atau memiliki kandungan protein tinggi yang dijadikan sebagai suplemen makanan. Protein sel tunggal berasal dari protista mirip tumbuhan yaitu Chlorella sp, berasal dari senyawa bakteri yaitu Spirulina sp, berasal dari jamur yaitu Saccharomyces cerevisiae. Terima kasih ya. Oke, cukup sekian presentasi dengan saya dengan Vicky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, dah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Elazar dari Senaka dan saya Muhammad Yusuf. Tadi Ahmad Hasan. Jadi Muhammad Yusuf ini akan jadi orang yang kita wawancara ke-9. Yap. Nah, sebelumnya Yusuf, ada apa ya? Yusuf, apa sih? Nah, sebelumnya ada nggak nih materi biologi yang belum kamu paham atau belum ngerti? Begini nih Bang, Yusuf cowok saya udah belajar, cuman ya, aduh belum masuk otak dulu, jadi bingung apa sih kultur jaringan tuh? Nah, jadi kultur jaringan itu kenapa nggak Google aja? Teknik dalam pertanian dan bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan tanaman baru dengan cara mengisolasi, memori penuh, dan mengadakan sel atau jaringan tanaman tertentu di laboratorium. Teknik kali. Tanaman yang sulit berkembang melalui biji atau Biji. biasa. Setelah itu, tujuan kultur jaringan ini adalah untuk membuat lebih banyak tanaman yang serupa dengan tanaman aslinya dengan cara mengambil potongan kecil dari tanaman tersebut dan menumbuhkannya di laboratorium dapat membantu dalam 1, 2, membuat banyak tanaman baru dengan cara yang lebih cepat dan efisien daripada menggunakan media plastik. 2, melestarikan dengan memperbanyak tanaman yang sangat tahan dengan benar. 3, memproduksi tanaman yang bebas dari penyakit untuk meningkatkan hasil pertanian. 4,
cara buat bikin kultur jaringan gimana? Nah, cara buat kultur jaringannya itu Gimana tuh Bang? dengan cara Gitu loh. pemilihan materi tanaman, yang kedua sterilisasi, yang ketiga isolasi sel atau jaringan, yang keempat pemeliharaan dalam media kultur, yang kelima pemeliharaan lingkungan, yang keenam pembesaran tanaman, setelah itu pemindahan ke lingkungan luar. Oh, jadi gitu ya. Anjay, membantu banget. Mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Ahmad Kasim. Ahmad Kasim. Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya sudah dengan siapa? Satria Banyu dari 10.5. Nah, Mas Satria Banyu ini akan menjadi yang kita wawancarai terakhir. Alhamdulillah. Wawancara ini bukan yang diwawancara lah ya. Agak. Bang. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih ke Mas Bayu, ada nggak Satria. materi yang belum kamu pahamin? Dari banyak. Apa? Hidroponik. Nah, jadi hidroponik itu adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu hydro yang berarti udara dan juga ponos yang berarti bekerja dengan udara. Teknik ini bekerja dengan tidak di tanaman di atas tanah seperti cara tanam pada umumnya, melainkan menggunakan bantuan dari udara. Setelah itu pada dasarnya hidroponik berfokus pada pemberian nutrisi secara langsung ke akar tanaman melalui air yang mengandung unsur hara. Ini memberikan tanaman akses langsung ke semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhannya, yang biasanya akan diserap melalui tanah dalam metode pertanian konvensional. Asal-usul hidroponik telah ada sejak zaman kuno. Salah satu contoh awalnya pada Taman Gantung Babilonia 600 sebelum Masehi yang menggunakan sistem irigasi untuk menyuplai air dan nutrisi ke tanaman. Suku Aztec juga menciptakan kebun terapung yang disebut Chinampa di tanaman tumbuhan di atas rakit, Canipa di mana tanaman tumbuhan di atas rakit yang mengandung di air kaya nutrisi. Selain itu, peradaban Mesir kuno memanfaatkan air sungai Nil untuk menyuburkan tanah mereka. Nah, udah ngerti belum? Udah. Nah, udah. Mau berhubung Mas Banyu udah ngerti. Mungkin cukup sekian wawancara kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.